Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semua pecinta lobster air tawar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel saya, Saifullah Official, yang akan membahas tentang budidaya lobster air tawar tentunya. Dan kali ini saya ingin membahas tentang lobster air tawar merupakan hewan yang kanibal. Ya, kenapa saya ingin membahas tentang lobster air tawar yang kali ini membahas tentang kanibal? Karena kemarin banyak sekali pertanyaan yang menanyakan lewat Instagram maupun YouTube maupun langsung ke WA admin. Mereka menanyakan, "Bang, kenapa ya lobster air tawar saya tiba-tiba hilang?" Terus ada lagi, "Bang, ini lobster air tawar saya kok kakinya hilang semua?" Terus ada yang nanya lagi, "Bang, Mas, Pak, ini kok tiba-tiba lobster air tawarku hilang dan tertinggal ada sebuah batu putih. Batu apakah itu?" Oke, kali ini saya ingin membahasnya. Check this out. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya, dan salam-salam untuk pembudidaya lainnya yang ada di Makassar, Bang Samsul tentunya, dan ada yang di Berau, Kalimantan Timur, Mas Andi, semoga sukses budidayanya. Terus ada siapa lagi ya? Sama Mas Ali di Jombang, Farm Jombang ya. Halo, selamat apa ini ya? Ini malam ya. Selamat malam Mas Ali. Semoga farm lobster Jombangnya sukses selalu. Kita partner yang baru ya Mas Ali ya. Semoga kita akan tetap jadi pelopor di kota masing-masing. Lalu ada Mas Suwandi di Jember. Selamat malam Mas Suwandi. Semoga sukses budidayanya ya Mas ya. Ini Mas Suwandi lagi semangat-semangatnya budidaya teman-teman. Lalu ada siapa lagi ya kemarin? Mas Niko yang ada di Surabaya. Ada yang mulai bertelur katanya. Terus ada Mas Rosi yang di Madura. Semoga lancar dan sukses budidayanya ya Mas Rosi. Lalu ada Pak Kusnan di Bangil. Nah, ini Pak Kusnan yang akan budidaya di Bangil ya. Semoga menjadi pelopor Pak Kusnan. Lalu ada Mas siapa ini ya? Ada Mas Febastian Saputra ya, yang dari Tangerang. Semoga menjadi pembudidaya yang besar, sukses dan lancar ya Mas Sebastian. Oke, langsung saja ya, kelamaan nih kita. Oke, lobster air tawar itu merupakan hewan yang kanibal ya. Jadi kemungkinan pemicu munculnya sifat kanibal yaitu saat lobster yang ganti kulit. Itu yang paling utama menurut saya. Kenapa pemicu munculnya kanibal saat lobster itu ganti kulit atau molting ya? Jadi lobster air tawar itu mengeluarkan aroma yang ditimbulkan oleh cairan pelicin ya. Cairan pelican gitu yang dikeluarkan lobster pada saat proses ganti kulit atau molting, sehingga memancing lobster lain untuk memangsa. Jadi saling memangsa ya sesama lobster, apalagi di saat ganti kulit. Perlu digarisbawahi ya, pada saat ganti kulit atau molting. Jadi selama molting ini lobster itu bakal mengeluarkan sedikit cairan aroma yang mengundang pada lobster lain untuk memangsanya. Gitu teman-teman. Jadi ketika lobster ganti kulit itu kulitnya sangat lembek ciri-cirinya. Lalu cangkangnya itu juga sangat lembek, saat kita pegang itu lembek sekali. Lalu
lobster itu sangat lemas dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam bahkan lebih ya saat untuk melepaskan dari cangkangnya. Itu teman-teman. Jadi sebelum saya lanjutkan ya, boleh di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di like, tekan tombol loncengnya. Siapa tahu saya memberikan informasi dan video-video lain, dan semoga itu bermanfaat buat kalian semua. Oke. Lalu selanjutnya ya adalah karakteristik ya. Karakteristik itu muncul alamiah dari sejak lahir. Jadi lobster air tawar itu dari sejak lahir sudah kanibal teman-teman. Sudah saling membunuh untuk bertahan hidup sesama lobster. Jadi sudah menjadi karakter ya. Karakteristik yang signifikan terkait kelangkaan stok benih sifat kanibalnya. Jadi ketika mereka benih ini semakin sedikit, kalian jangan bilang loh kok lobster saya hilang ya. Enggak teman-teman, karena stoknya mereka semakin menipis karena dimangsa mereka sendiri gitu. Jadi contohnya begini. Saya mempunyai 100 benih yang pada kolam saya. Lalu ketika saya sortir 1 bulan, tiba-tiba benih saya berkurang hingga misalkan hingga 70%, tinggal 70%. Jadi yang 30% itu teman-teman kemungkinan besar di kanibal pada saat mereka ganti kulit atau molting. Jadi lobster air tawar itu paling sering ganti kulit pada saat usia mereka memasuki bulan pertama dan bulan kedua. Itu adalah proses ganti kulit lobster yang sangat sering. Bahkan ketika mereka masih benih ya, masih burayak, sekitar 1 minggu itu mereka sudah bisa molting teman-teman. Jadi di bulan pertama itulah lobster air tawar kita itu bakal banyak kanibal lah, seperti itu. Jadi jangan kaget ketika lobster kalian tiba-tiba berkurang. Jadi itu adalah sifat alami pada lobster air tawar. Gitu ya. Sifat alaminya itu dan sifat kanibalnya biasanya muncul pada saat benih itu, terutama saat molting. Nah, upaya yang dapat dilakukan menurut saya adalah dengan menambah shelter ya teman-teman. Shelter itu menurut saya sangat penting bagi lobster air tawar, karena pada saat mereka ingin ganti kulit atau molting, biasanya mereka masuk ke shelter lain yang kosong ataupun mereka menjauh dari kerumunan teman-temannya, kerumunan lobster air tawar lain untuk menyendiri jauh dari perkumpulan mereka ya. Jadi mereka nggak ngumpul sama teman-temannya, malah menjauh untuk proses ganti kulit atau molting. Jadi kalau bisa shelter perbanyak dan berikan ruang sudut yang ada space-nya gitu ya. Ada space-nya untuk lobster air tawar itu ganti kulit di sana. Gitu. Misalkan kalian punya kolam 2x1. Nah, 2x1 itu jangan dipakai semua rata sama shelter. Jadi upayakan dikasih sudut yang space sedikit lah. Gitu ya teman-teman ya. Space sekitar 30 cm atau 25 cm itu menurut saya sudah cukup kok. Misal kalau kalian punya lahan hanya 2x1 gitu. Lalu pakan. Nah, pakan ini sangat penting teman-teman. Jangan sampai kalian itu lupa ngasih makan. Misalkan 2 hari kalian lupa ngasih makan. Nah, itu juga berpengaruh pada sifat kanibal yang muncul pada lobster air tawar. Jadi jangan sampai lupa kasih makan ya. Lalu porsinya juga kalian perhatikan. Jadi misalkan pagi kalian ngasih makan, lalu sore hari tiba-tiba habis. Nah, itu kalian bisa lebihkan sekitar 75% dari pakan yang pagi hari hanya 25%. Gitu teman-teman.
Ketika kalian cek lagi keesokan harinya, jika porsinya itu kalian rasa habis semua, nah kalian tambah lagi porsinya sekitar 80% atau 85% di sore hari atau malam hari. Gitu teman-teman. Kuncinya adalah pada shelter dan pakan ya teman-teman ya. Jangan sampai terlewat dua hal tersebut. Kalau kalian terlewat, ancaman kanibal pada lobster air tawar itu pasti ada. Saya pun juga masih sering menemukan lobster air tawar saya kanibal. Karena itu adalah sifat alami ya. Sifat alami hewan, jadi susah untuk kita atur. Gitu teman-teman. Ya, sepertinya oh ya, ada yang kelewat ya. Tadi itu uh, aroma cairan apa sih yang keluar? Itu merupakan asam amino ya. Asam amino essential yang diduga dapat berperan sebagai pengendali kanibal. Ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya videonya, sudah sangat terlalu panjang ini. Dan mohon maaf saya jarang upload sekali minggu-minggu ini karena banyak sekali tugas dan kesibukan. Maka saya jarang upload. Tapi insya Allah saya akan upload minimal 2 hari sekali lah ya, atau 1 hari sekali. Alhamdulillah kalau bisa saya akan upload setiap hari. Tapi setiap 2 hari sekali insya Allah saya akan upload videonya. Oke teman-teman, pecinta lobster air tawar dimanapun Anda berada, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Siapa tahu dapat bermanfaat untuk teman-teman dan saudara kita yang ingin berencana budidaya lobster air tawar. Dan buat yang teman-teman yang sudah budidaya, jangan lupa semangat, tekun, dan jangan lupa berdoa. Oke, stay healthy, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, terima kasih dari saya Saifullah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. See you next video and bye.